Si bocah nakal sudah diikat olehmu untuk dijadikan umpan, orang itu sangat terkejut. Ini adalah dia dengan bangga melihatnya. Bagaimana? Apakah beratnya harta karunku cukup? Vicky menjawab, memang harta yang berkualitas. Aku akan menerima bagian besar ini darimu. Laket, pengawal harus dicoba. Jadi apakah aku bisa bertemu pemimpin A3 sekarang? Dia dengan sinis berkata, tentu bisa, tapi kamu baru level 12. Tidak akan menarik perhatian Tuan A3. Kembali lagi saat level 30. Tepat saat itu, seseorang masuk melihat ekspresi kedua orang itu dia menyadari, ekspresi ini pasti mau merampok kan? Vicky menambahkan, kalau tidak, kenapa? Laket juga tidak membuang waktu lagi kalau tahu kalian langsung seperti ini, aku tidak perlu repot-repot melakukan drama untuk harta ini sebenarnya aku juga suka cara langsung bolak-balik seperti ini. Laket cepat-cepat terjun, menghancurkan berlian, sekali tendang lutut, dua orang bodoh itu sudah terjatuh dalam hitungan detik. Laket dengan sinis melihat mereka, orang-orang ini, hanya tahu berantakan, tidak ada yang bisa bertarung. Si bocah nakal berteriak menunjuk ke arah Vicky yang sudah melarikan diri. Laket melihatnya bersiap dan mencegah. Si bocah nakal, jangan kejar, biarkan dia pergi sebentar. Dengar, nak, pikirkan, jika kamu dipukul, kamu akan lari kemana? Si bocah nakal langsung mengerti maksud Laket. Vicky berlari sambil mengutuk, menjengkelkan, seharusnya aku berpikir lebih awal, bagaimana mungkin seorang level 12 bisa mengendalikan makhluk cerdas seperti setan? Karena aku terlalu percaya diri, sekarang terpaksa minta bantuan pemimpin. Semoga hari ini suasana hatinya baik, dia berlari ke sebuah ruangan, tempat A3. Sangat sial, hari ini dia tidak senang Vicky, bukankah aku sudah bilang, saat aku berlatih tidak boleh ada orang yang menggangguku. Sebuah pukulan meluncur tepat ke arah Vicky, dia bahkan menambahkan sebuah serangan chop. Setelah mengalahkan A3, dia masih santai, pamer gimana, teknik baru aku keren kan, padahal baru pakai 20% kekuatan saja. Melihat wajah Vicky yang terdistorsi, dia malah salah paham, ekspresi ini seperti apa, berani-beraninya menganggap saat aku bilang aku bisa hancurkan kamu. Dia terpaksa berlutut susah payah baru bisa mengucapkan, ada, musuh, tapi dia tidak mendengar dengan jelas, apa itu musuh, kamu kenapa, berdiri dan jelasin, kalau tidak berdiri, aku akan memukulmu sampai mati. Lakiet sedang berada di belakang menonton sandiwara A3. Dengan kecerdasan seperti ini bisa jadi pemimpin. Kamu sengaja menyampaikan pesan, biar aku ingatkan ya, dia bilang ada musuh yang menyerang. Tapi sudah terlambat, kaki Lakiet sudah menendang ke arah yang sensitif miliknya, tendangan ke titik lemah. Dia tersenyum puas, Lakiet mengira, orang ini sudah mati. Ayo pergi, setan kecil, tugas belakangan ini semakin mudah. A3 merasa marah dengan sikapnya. Suara seramnya menggema, berani-beraninya meremehkan aku, bahkan menghina. A3 berteriak, siapa yang berani? Lakiet baru menyadari ada yang aneh, tunggu kenapa peringatan serangan maut itu belum muncul? Saat itu, tinju lawan meluncur ke wajahnya, aku akan memukulmu sampai mati. Lakiet hanya sempat mengeluarkan suara, dia menerima pukulan A3 dengan wajah yang terdistorsi. Tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kenapa? A3 maju lagi. Pukulan lain diluncurkan, Lakiet berteriak, belum selesai begitu, dia dengan angkuh berkata, coba rasakan teknik baru aku. Lakiet dipukul oleh A3 hingga terkapar tak berdaya. Dia akhirnya bisa mengucapkan, sakit sekali, orang ini mirip Tyson yang tumbuh besar. Pukulan itu membuat lantai hancur, Lakiet melayang ke udara. Sebuah pukulan penuh tenaga telah mengirim Lakiet melambung tinggi. Teokui tidak bisa menahan diri, dan langsung menyerang A3. Dia memandangnya dengan sinis, mau menyerang diam-diam. Sekali lagi, sebuah pukulan diarahkan ke wajahnya, kamu masih terlalu muda. Wajah Teokui juga menjadi hancur. A3 kembali mengincar Lakiet. Dia tidak menganggap Teokui sebagai lawan. Anak bodoh yang tidak tahu etika bertarung, kamu bahkan tidak layak untuk dipukul olehku. Sementara Lakiet masih bingung dengan banyak pertanyaan, kenapa tendangan ke titik sensitif tidak berdampak padanya, mustahil, jangan bukan, A3 sudah siap memberikan satu pukulan lagi, mau kabur kemana, Lakiet mengeluh, datang lagi, belum selesai juga, dia mengaktifkan kemampuan naga sihir. Lakiet berjuang menghindar dari serangan itu, terburu-buru memasukkan makanan ke mulutnya. Lakiet berteriak, pulih seperti semula. Sementara itu A3 sudah menendang, untungnya dia berhasil menghindar. Lakiet mulai melayangkan tinju balas, giliran aku menyerang. Pukulan berlian miliknya dengan kekuatan luar biasa menghantam tepat ke perutnya. Selanjutnya adalah pertunjukan serangan bertubi-tubi, menyerang lutut serangan maut, menghantam kuat lutut lagi-lagi, menghancurkan berlian, serangan maut. Sebuah pukulan penutup yang membuat A3 tak bisa membela diri. Dia berdoa dalam hati semua trik yang dipelajari sudah terpakai semoga ini bisa menyelesaikan semuanya. Di depan adalah kabut tebal yang membuatnya tidak bisa melihat situasi dengan jelas, tapi kenapa belum ada peringatan untuk membunuh musuh? Dengan banyak serangan seperti itu, kalau tidak mati pasti terluka parah. A3 melangkah keluar menjawabnya dengan santai, akhirnya bertemu lawan sepadan. Dia dengan bersemangat mengumumkan, sekarang aku sangat bersemangat, ayo bertarung dengan aku dalam pertarungan ini. Lakiet merasa tidak bisa menerima, bagaimana bisa dia tidak terluka sama sekali? A3 tidak menunggu dia untuk tenang dan langsung menyerang dengan pukulan, sementara Lakiet masih kebingungan, orang ini super saiyan ya, kenapa semakin dipukul semakin kuat? Dia cepat-cepat kembali ke kesadaran, tapi aku tidak akan mudah menyerah, pukulan kami bertemu.
Serangan Lakiat tidak bisa bertahan lagi, dia terjatuh ke belakang. Lakiat mulai merasa takut. Kekuatan mengerikan apa ini? Bagaimana kalau bertarung jarak dekat? Aku bukan tandingannya, tunggu, aku masih punya kartu truf. Jika bertarung jarak dekat tidak berhasil, maka gunakan. Lakiat memanggil senjata bulan sabitnya yang menyakitkan, tapi malang sekali, senjata itu telah dipatahkan oleh pukulan A3. Dia tidak mau menyerah dan mengeluarkan pedang sihir, tetapi itu masih seperti mainan bagi A3. Akhirnya, dia mengeluarkan bom elemen magis, dan A3 langsung menyodorkannya ke mulutnya. Lakiat semakin tegang, orang ini tidak punya titik lemah, pasti ada sesuatu yang belum aku perhatikan. Jika aku tidak bisa mengalahkan monster elit ini, bagaimana bisa mengalahkan bos? Bagaimana bisa melewati rintangan? Melihat dia kehilangan fokus, A3 merasa diremehkan dan langsung memberinya sebuah pukulan, bertarung dengan aku, tapi berani mengabaikan. Pukulan berikutnya meluncur ke arah Lakiat, dia mundur ke belakang. Setelah serangan itu, dia menyadari, akhirnya aku menemukanmu. Lawan masih bisa berdiri. A3 pun menghargainya, kena banyak pukulan dariku tapi masih bisa berdiri, memang ada sedikit kemampuan. Lakiat sudah mendapat sarung tangan tinju miliknya, dan dengan santai berkata, jadi begini, kenapa aku merasa pukulanmu lemah? A3 mengira dia salah dengar, apa yang kau katakan? Dia menjawab, apakah ini karena ini? A3 melihat tangan kosongnya, dan terkejut, sejak kapan? Lakiat mengenakan sarung tangan dan menjelaskan, bagi seorang monster elit level 25, dia memang cukup kuat. Tapi semua kekuatanmu berasal dari dua tinju ini, pasti akan membuat orang lain penasaran, sekarang sepertinya tebakanku tidak salah. Sebagian besar kekuatanmu berasal dari sarung tangan ini, jadi mari kita lihat apa yang berbeda dari sarung tangan ini. A3 marah dan memarahinya, serahkan padaku, jangan sentuh sarung tanganku. Seluruh tubuh Lakiat terasa kesetrum saat mengenakan sarung tangan itu. A3 mengayunkan tangan yang lain yang masih mengenakan sarung tangan, bodoh. Pertama kali memakai sarung tangan, harus ada waktu adaptasi, waktu ini cukup untuk membunuhmu 10 kali, pukulan itu meluncur ke arahnya, tapi saat itu juga, iblis kecil meluncur dan menggigit kakinya, membuatnya terkejut. Apa? Iblis kecil itu bertekad untuk menggigitnya sampai mati, A3 langsung memberinya sebuah pukulan, makhluk bodoh ini berani maju, lihat apakah aku bisa membunuhmu, itu semakin membuat Lakiat marah, dia berteriak, diam, aku harus membunuhmu, serahkan padaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bodoh sekali, bodoh sekali. A3 menyadari, emosi dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, dia tidak boleh membiarkan. Dia beradaptasi. Jadi dia terus meningkatkan kekuatan serangannya, terus memukul si iblis kecil, sialan, lepaskan aku. Meskipun serangan menghantam, si iblis kecil tetap tidak mau menyerah, A3 semakin gelisah. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Dia melancarkan serangan pamungkas, ini semua karena keinginanmu, pukulan palu, matilah. Tapi serangan itu tidak bisa dilancarkan, karena telah dihentikan oleh Lakiat. Postur tubuhnya menjadi raksasa dengan otot-otot yang lebih besar dari A3. Sebelum bisa mengendalikan kekuatan sarung tangan itu, Lakiat terjatuh ke dalam ruang gelap yang membuatnya bingung. Ini di mana? Aku ingat, aku sedang bertarung melawan A3. Kemudian aku berhasil mengambil sarung tangan tinju miliknya dan memakainya. Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Aku melintasi batas, tiba-tiba suara asing terdengar. Kenapa bisa ada lintasan batas seperti ini? Lakiat terkejut melihat orang itu. Siapa yang tertawa? Kenapa dia mirip sekali dengan diriku? Dia tertawa dingin menjawab, karena akulah dirimu, lebih tepatnya aku adalah versi software yang sudah diunduh. Jawaban ini semakin membuatmu bingung. Apa maksudnya? Dia menjelaskan bahwa, kamu telah melintasi ke dunia permainan, sedangkan aku, menjadi orang di dunia nyata, ini membuatmu sangat terkejut. Apa itu? Kamu buru-buru bertanya, jadi orang tuaku baik-baik saja kan? Dia menjawab, tenang saja, mereka sangat baik, mereka baik sampai aku tidak ingin mengembalikan tubuhmu. Lakiat merasa tidak nyaman mendengarnya, apa yang kamu katakan? Ekspresinya semakin garang, aku tidak bercanda, mereka benar-benar memperlakukanku terlalu baik sehingga bisa membeli rumah di pusat kota untukmu. Ibumu telah menjual rumah di kampung, dan kini tinggal seorang diri di kamar reot seharga 100 yuan per bulan. Mereka bahkan rela bekerja keras untuk membelikanku barang, dan memberikan uang pensiun mereka untuk aku pakai. Aku belum pernah mengantar mereka ke rumah baru. Dan belum pernah memperlakukan mereka dengan baik, tapi mereka tidak marah. Mereka bahkan berusaha membawa oleh kampung untukku, sudah bisa dibayangkan itu sangat murah. Sehari-hari makan sayur, tidur di toilet, sakit pun tidak berani pergi ke rumah sakit, semua itu demi menghemat sedikit uang. Dan aku hanya perlu berpura-pura kasihan, agar mereka bekerja keras untukku, semua tabungan mereka, rasanya luar biasa duduk menikmati hasil kerja orang lain. Sedangkan kamu, selamanya terjebak dalam permainan, orang yang tidak berguna sepertimu saja ingin melintasi ke dunia lain, benar-benar mimpi di siang bolong. Tapi aku ini baik hati, mungkin sebelum memeras sedikit nilai terakhir dari keduanya, aku akan merasa iba dan mengizinkanmu untuk bertemu mereka terakhir kali. Kata-kata ini jelas membuat Lakiat marah. Sialan, tutup mulutmu. Amarah dari dirinya terasa membara, membuat A3 merasa seperti akan menjadi bebeki. Amarah orang ini sudah hampir melampaui batas, akhirnya apa yang terjadi, hingga bisa membuatnya marah seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya iblis kecil, level 12. Ingin mengalahkanku adalah hal yang mustahil. Sementara itu, sistem terus memperbarui, level Lakiat telah meningkat menjadi 18. Hal itu membuat A3 terkejut, kenapa tiba-tiba bisa begitu?
Melihat tubuh yang kekar, dan 5 tinju yang terayun, dia baru menyadari apa itu rasa takut. Ayo kita bicarakan dengan baik, orang dewasa harus belajar mengendalikan emosi. Lakiat mengabaikan semua permohonan dan dengan kuat, melayangkan tinju kepadanya. Pukulan itu begitu kuat, hingga membuat A3 terlempar jauh. Dinding rumah sebelah pun runtuh, asap dari reruntuhan menyelimuti, bahkan dinding yang terhantam tinju itu pun hancur. Saat itu Lakiat baru menyadari, kenapa aku tidak pakai baju? Kenapa tanganku juga robek? Melihat sosok dengan wajah yang terdistorsi di bawah, kamu kebingungan bertanya, A3 di mana? Saudaraku yang kecil dan lemah ini, mau tanya, apakah kau melihat seorang raksasa bernama A3? Dia menjawab lemas, ya, aku di sini, tapi Lakiat tetap tidak percaya, jangan bercanda, kau hanya mirip dia dalam hal jenis kelamin saja. Dia berusaha menjawab, bukankah kau yang dipukul olehku bro? Sistem juga sudah memberikan pengumuman, sistem mengingatkan, kamu telah mengalahkan pelatih tinju hitam A3. Bro, kamu mendapatkan potongan ringan yang jelek sebagai item misi, kamu mendapatkan keahlian dari A3, mahir dalam tinju. Keahlian tinju membuatmu selalu bisa menguasai gaya tinju apapun dengan mudah dan kecepatan pukulanmu meningkat 35%. Sampai saat ini kamu masih belum menyadari, kapan aku melakukannya. A3 menceritakan, setelah mengenakan sarung tangan, tingkat kemarahan mencapai batas tertentu dan akan ada resiko kehilangan kontrol, dan kemungkinan untuk melupakan tindakan saat kehilangan kontrol sangat tinggi. Terus ada pengumuman yang muncul, sistem mengingatkan, mendapatkan sarung tangan tinju kemarahan, penilaian tidak jelas, atribut setelah dipakai, kekuatan setiap pukulan meningkat 50%, efek khusus terbakar, membakar kemarahan, setelah dipakai akan menciptakan ilusi yang membuatmu marah, setiap tingkat kemarahan akan meningkatkan 5% kekuatan dan serangan kritis. Dapat ditumpuk hingga maksimal 40 tingkat, begitu ditumpuk lebih dari 20 tingkat akan ada risiko kehilangan kontrol. Membaca sampai di sini, Kit baru berani percaya, benar-benar ada benarnya dia adalah A3 kan. Maka kamu memutuskan, baiklah. Jika sudah begitu, terimalah hukuman terakhir dariku. A3 berusaha memohon, bro hati-hati. Sebenarnya aku juga dikendalikan oleh sarung tangan ini, sehingga melakukan hal buruk aku juga korban. Lakiat menggoda dia, jika kau jujur mengungkapkan tempat berkumpul lain dari geng tangan merah, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu yang hina ini. A3 mendengar itu langsung percaya tidak masalah, aku akan bilang semuanya, tempat berkumpul totalnya ada di tepi sana tepi sini. Lakiat berpura-pura dermawan berkata, baiklah, karena kau jujur seperti ini, aku akan memberimu jalan hidup. A3 berlutut berterima kasih, terima kasih bro. Dia tersenyum puas, benar-benar seorang petualang bodoh, ternyata mengasihani musuh, tunggu aku menghubungi pemimpin dan wakil pemimpin, saat itu akan menjadi hari kiamatmu. Sementara dia masih terjebak dalam kebahagiaan selamat dari kematian, si kecil sudah di belakang tersenyum lebar, cakarannya perlahan mendekat. Seluruh ruang dipenuhi dengan teriakan A3 bersamaan dengan pengumuman, sistem mengingatkan, bunuh A3, dapatkan sabuk utama yang asli. Lakiat terkejut dengan hadiah ini, sabuk itu sudah dipakai. Lakiat melihatnya lalu tertegun, sabuk utama, ya pantas saja meski terkena pukulan berat masih tidak apa-apa, ternyata karena memakai ini, benar-benar menjijikan. Meskipun terlihat agak aneh, tapi harus diakui benda ini sangat dapat diandalkan, hampir bisa memutuskan sepenuhnya bahaya dari bawah. Aku cukup ingin, sayang sekali. Kehilangan ini cukup disayangkan, atau mungkin, dia memaksa ingin memakaikan si kecil, coba saja, siapa tahu cocok, lagi pula memakainya bisa menambah sedikit pertahanan. Sementara itu sekelompok orang muncul entah dari mana, gigi mereka sangat bersemangat mengajak satu sama lain, ayo cepat. Dengar-dengar perpustakaan bergerak muncul di utara bukit sementara Lakiat masih membujuk si kecil, kemarilah, kemarilah jangan malu. Sekelompok orang itu melintas seperti asap, kalau tidak cepat, tidak bisa masuk ke barisan depan, cepat sedikit. Langkah mereka secara tidak sengaja menginjak tubuhmu saat melewati. Lakiat marah kepada mereka dan berteriak, tidak lihat ada orang di depan. Melihat ke depan tidak ada siapa-siapa, kau ragu dan berkata, sepertinya aku sudah melihatnya, tepat di depan, sepertinya mereka baru saja bilang, perpustakaan bergerak, aku ingat sekarang. Di dalam permainan dunia sebelumnya, cukup membaca dalam waktu tertentu untuk mendapatkan hadiah premium perpustakaan sihir. Karena ia akan muncul secara acak di peta, maka disebut perpustakaan bergerak. Melihat wajah bersemangat orang ini, pasti benar, jadi bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan ini? Tiba-tiba Lakiat teringat. Di mana sabuk kesucian itu? Kalau hilang ya sudah, yang penting membaca buku lebih penting. Dia langsung bergerak mengikuti arah kerumunan itu. Tunggu aku juga mau ikut. Sementara itu, ada pengumuman, sistem mengingatkan bahwa sabuk kesucian telah terpasang dengan sukses. Di depan perpustakaan raksasa, semua orang berisik membicarakannya, ini perpustakaan bergerak ya, keren banget sudah ada satu orang yang menantang masuk, tidak tahu bisa bertahan berapa lama, tentu saja, semakin cepat semakin baik, supaya giliran kita segera tiba, cepat lihat. Pintunya sudah terbuka. Pintu terbuka dan seorang pria juga dilempar keluar. Seluruh tubuh pria itu terlihat bingung seperti sedang mabuk, semua orang terkejut memanggilnya, Kamu. Dia baru saja keluar, dan mengumumkan, hari ujian ini sudah gagal tantangan, sangat disayangkan, tidak bisa bertahan, bahkan 1 menit seseorang mengangkatnya dan bertanya, Tian Hotanmu, kau kenapa, cepat jawab aku, jangan mati. Dia dengan susah payah menjawab, aku senang banget. Dia kemudian, menunjuk orang lain kau, Tai Duong. Bisa tidak aku berpikir lagi. Dia tidak setuju, sudah antre tidak boleh menyesal,
jika tidak akan mendapatkan hukuman mengerikan dari Lord Succubus. Kau harus tahu itu, Zenon. Tai Duong terlihat ketakutan. Jangan, aku. Lucky Ed berteriak, bebaskan dia, biarkan aku ingin menggantikan dia untuk tantangan. Semua orang terkejut melihatnya seperti makhluk aneh. Siapa anak ini? Tampaknya manusia, terlihat sangat kurus, mungkin tidak bisa bertahan 1 menit. Generasi muda sekarang benar-benar tidak tahu langit tinggi dan bumi dalam. Tai Duong juga benar-benar memperingatkannya, saudaraku jangan berpikir aneh, kau tahu bahwa 1 menit yang lalu, Tien Hoa Tanmu adalah orang terkuat di antara kita. Lucky Ed langsung bertanya, jadi kau mau tukar dengan aku tidak? Dia menjawab, jangan lihat ingin. Lucky Ed melapor kepada kakaknya, Kak, aku masuk tantangan ini. Dia langsung setuju. Jika keduanya setuju untuk tukar, aku tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Semangat ya bro. Lucky Ed masuk ke dalam, pintu juga tertutup keras. Dia juga memiliki informasi tentang tempat ini. Pemilik perpustakaan bergerak adalah seorang Lord. Succubus sangat kuat. Namanya Senai, karena beberapa kepentingan jahat yang tidak jelas, dia merencanakan apa yang disebut acara khusus ini. Dari luar, kau bisa mendapatkan hadiah hanya dengan membaca sebuah buku, tetapi sebenarnya ada misteri di baliknya. Cukup jika kau membuka buku apapun. Akan ada banyak kupu-kupu di sekeliling untuk menarik perhatianmu, seperti ini. Tetapi ini adalah permainan yang diawasi untuk semua usia, paling tidak hanya sedikit berlebihan. Sejak aku berusia 3 tahun, aku sudah berkelana di internet, berteman dengan orang-orang dengan minat berbeda, dan menonton banyak film. Mau menggoda aku, gak semudah itu. Namun tubuhnya seperti bunga yang tersentuh oleh kupu-kupu itu. Lucky Ed cepat menghindar. Kalian ngapain sih, kenapa masih pegang-pegang? Bukan cuma menggoda secara visual kan? Hati-hati, saya akan melaporkan ke bagian yang berhubungan. Kakak kedua mendengar itu langsung tertawa. Bagian yang terkait, apa itu saya belum pernah dengar? Lagi pula selama ini, kami sudah pakai cara ini. Kalau cuma menggoda secara visual sih, nggak ada yang hebat-hebat amat. Si bungsu juga bener, jangan buang-buang kata. Cepet deh, bersenang-senanglah dengan kakak-kakakmu. Lucky Ed sangat terkejut, wah ini kan nggak sama dengan permainan di dunia sebelumnya, jadi saya nggak mau main lagi, selamat tinggal. Suara teriakan menyebar di seluruh perpustakaan, tolong saya, hanya tertawa di luar, anak ini tidak tahu diri, mari kita lihat kakak kita akan memeras dia seperti apa. Di dalam perpustakaan, lemari-lemari jatuh bersamaan dengan buku-buku yang berhamburan di lantai. Para kakak di dalam merasa sangat putus asa, aneh sekali. Orang ini tipe apa? Ya, kenapa bisa begitu teguh? Ibu tua juga khawatir, daya tarik sihir kita hampir habis. Kakak ketiga menebak, saya rasa dia sebenarnya bukan laki-laki. Kakak kedua tidak percaya, tidak mungkin, kakak pertama sudah memilih di luar pintu. Hanya yang mirip yang bisa masuk, dia pasti seorang pria, lagi pula sudah ada 10 tahun pengalaman, secara logika, dia pasti cepat terjebak. Ibu tua melanjutkan, tapi meski kita bernyanyi, entah main-main seperti apa, dia tetap tidak merespons, bahkan tidak melirik kita sekalipun. Kakak ketiga marah, sampai ingin bertindak, benci banget saya harus mengalahkan dia. Melihat dia tidak sengaja bicara, kakak kedua langsung mengingatkan, adik ketiga jangan melanggar aturan, biarkan dia melewati ujian, kita sudah menyerah. Lucky terlihat serius membaca buku, tetapi air mata mengalir di pipinya. Dia menangis tanpa ada yang tahu, bermain curang, dan menjebak saya. Setengah jam yang lalu, di bawah daya tarik para gadis cantik, dia hanya bisa lemah berkata, jangan. Di dalam hatinya meronta. 10 tahun, tepat 10 tahun, kamu tahu betapa sulitnya bagi seorang pemuda untuk menahan godaan gadis cantik dari dunia lain. Saya tidak mau menahan diri lagi, anggap ini sebagai mimpi lintas Vietnam. Biarkan saya melepaskan semua hasrat saya sekali. Ayo, kakak-kakak. Biarkan saya melepaskan semua penekanan selama 10 tahun terakhir. Melihat Lucky melompat ke arah kakak-kakak, mereka tertawa dalam hati, jadi dia sudah tidak tahan lagi ya, lucu sekali. Kakak-kakak ini bahkan belum menggunakan kekuatan mereka, para pria. Sistem mengingatkan, reaksi yang tidak pantas telah terdeteksi. Mengaktifkan sabuk pengaman. Segera setelah pengumuman itu, sabuk pengaman mulai berfungsi. Cahaya menyilaukan dari sabuk membuat mereka sangat terkejut. Main apa ini? Bagian mana dari dirimu yang bersinar? Tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam hati dia terus berdoa. Pikiran tenang, menara surga tak tergoyahkan. Segala sesuatu ditentukan. Kekuatan ilahi tenang, ruang hampa, tidak ada yang nyata, tidak mengerti saling lahir, sulit dipisahkan, mempertahankan benda, dan hilang. Lucky bahkan tidak bisa percaya penampilannya dengan kepala botak saat ini. Apa ini? Ini di mana? Kenapa saya bisa jadi begini? Sistem mengingatkan, ini adalah ruang kosong untuk berdoa yang berasal dari keterampilan khusus sabuk pengaman. Perilaku tidak bersih akan dihukum dengan berdoa selama sehari. 1 hari di ruang hampa setara dengan 1 menit di dunia luar. Lucky sampai sekarang masih tidak ingat kapan keterampilan khusus dari sabuk pengaman yang dia pakai ini muncul. Bagaimana cara melepaskannya? Saat itu sistem mengingatkan, syarat untuk melepas sabuk pengaman, mati. Lucky marah besar, tidak mungkin. Waktu berlalu, sistem melaporkan, hukuman berdoa telah selesai. Konsentrasi meningkat sedikit, sensitivitas area intim menurun drastis, jangan menyentuh sedikit pun hasrat apapun di dunia ini, kalau tidak ingin hukuman berlipat ganda. Lucky marah sampai bergetar, sialan. Di luar, semua orang sangat penasaran. Kenapa orang itu sudah lama masuk tapi belum keluar? Jangan dia mati di dalam, apa ini tempat untuk membunuh? Sementara itu, mereka menenangkan satu sama lain, jangan terburu-buru, biarkan saya masuk dan cari tahu. Memang sangat aneh,
Sudah bertahun-tahun saya tidak bertemu orang yang lama di dalam sana, hanya merusak aturan, membuka pintu dari luar, tapi tepat saat itu, pintu terbuka dan membuatnya sangat terkejut. Sudah terbuka, Lakiet keluar dengan tubuh kekar yang membuat kakak yang ada di situ semakin terkejut. Apa? Tidak hanya tidak terluka sedikit pun, tapi juga penuh energi. Dia bertanya serius, maaf banyak sekali jenis barang, saya agak terbawa suasana, bolehkah saya tahu sudah berapa lama saya di dalam? Kakak itu dengan penuh kekaguman memandangnya, astaga, tatapan polos yang tidak ada hasrat ini, saya telah berusaha keras seumur hidup saya, belum pernah bertemu pria yang menawan seperti ini. Ya ampun, saya sudah jatuh cinta. Melihat dia tidak menjawab, Lakiet mengingatkan, bolehkah saya tanya, apa saya sudah berhasil menantang? Kakak itu tertegun berkata, maaf biarkan saya lihat waktu, Anda sudah di dalam selama total 126 menit, memecahkan rekor tertinggi sebelumnya, selain mendapatkan 6 kupu-kupu emas, Anda juga bisa secara acak mendapatkan barang tingkat tinggi, biar saya bantu Anda memutar roda keberuntungan. Putar dan terima barang, roda berputar ke kotak terima barang bodoh, jadi kakak itu memutuskan untuk memutar kembali untuknya, bukan? Biarkan saya periksa kembali, siapa yang benar-benar hebat, kali ini Anda telah menerima hadiah tingkat tinggi, sebenarnya apa ini? Sistem baru saja memperbarui informasi tentang hadiah baru, lagu dewa, senapan shotgun, kategori senjata super, penilaian SS+, semua orang terkesima, barang tingkat tinggi, itu sangat beruntung, itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua penantang, misi ini tidak terlalu sulit, kan? Saya merasa saya bisa melakukannya lagi, saya sudah memikirkannya, saya memutuskan untuk menerima tantangan, saya juga mau, jangan terburu-buru, satu persatu antri masuk. Lakiet mengamati senapan baru di tangannya, benar-benar seperti memegang apel, menganggap dirinya anak kecil, baiklah, saya akan menggunakan apel ini, untuk menembus otak kalian. Segera setelah itu, dia seperti orang bodoh berlari dengan senapan, permainan sialan ini, saya harus membunuh kalian. Meninggalkan kakak di pinggir sungai dalam keadaan mengagumi, siapa yang tahu saat memarahi orang juga tampan seperti ini. Bulan lalu, Lakiet telah pindah ke sebuah benteng, dia tertegun, ini adalah wilayah bisnis pemimpin kedua dari geng saudara lengan merah, kota kematian, terlihat lebih kaya dan besar. Dengar pemimpin ketiga sudah sangat kuat, mungkin pemimpin kedua ini lebih sulit dihadapi, tidak bisa terus menyerang sembarangan, harus mencari cara lain. Lagi Votulisi, si Pavisi, mendengar menyuruh si iblis kecil untuk mencuri pakaian, kenapa dia belum kembali, efektivitas kerja orang ini semakin rendah. Sementara itu, si iblis kecil sudah dipukuli sampai wajahnya berdarah, jadi dia terus-menerus menendang orang itu, dan berkata, sialan, si iblis ini berani mencuri barangku, siapa yang mengirim orang ini? Jangan berpura-pura baik padaku, cepat katakan, kalau tidak akan kubunuh. Lakiet mengeluh dalam hati, sial, lupa kalau si iblis kecil masih kecil, tidak bisa melawan saudara yang tajam, membuat saya gegabah. Dia mengangkat senapan dan berteriak, si iblis kecil, kamu harus berusaha, saya datang untuk menyelamatkanmu, ayo coba kekuatan pistol saya, tapi setelah menarik pelatuk, senapan itu tidak meledak. Saat ini, layar baru menampilkan, sistem mengingatkan bahwa syarat untuk mengaktifkan lagu dewa adalah tubuh yang tidak terkontaminasi. Tertipu oleh sistem, Lakiet sangat marah, aku sudah tahu, untuk apa main-main gila ini, tidak ada niat baik. Saat menerima tidak diingatkan, harus membuatku malu di saat-saat seperti ini. Orang itu kembali bertanya padamu, kamu siapa? Teman dari si iblis kecil ini. Lakiet melihat semangat orang itu dan langsung menyerang, kamu dengan pelan menjawab, tidak, aku adalah orangnya. Ia menolak mengakui sebagai rekan, omong kosong, aku tidak punya saudara yang suka pamer seperti kamu, lihat aku hancurkan mulut pembohongmu. Lakiet lagi-lagi menggunakan trik lama, menyerang titik lemah, kamu berbalik menegur temanmu, aku bilang ini walaupun kamu sudah membunuh banyak monster bersamaku, kenapa tidak bisa sedikit meningkatkan diri, kekuatan tempur masih seperti semula, tidak mendapatkan sedikit pun pengalaman, bukankah kamu harus mengalahkan monster yang ditunjuk untuk mendapatkan pengalaman naik level? Si iblis kecil malu-malu bersuara, Lakiet menebak secara sembarangan dan ternyata benar, tidak mungkin. Jika kamu tidak bertemu monster yang ditunjuk, apakah kamu akan terus berada dalam bentuk anak-anak? Baiklah. Mulai sekarang, kamu bisa sementara waktu bersembunyi di belakangku. Ia yang di bawah dihajar sampai gigi bertebaran di tanah namun tetap keras kepala, penyerang, aku tidak tahu tujuanmu, tetapi Tuan Capella adalah penyihir terkuat di seluruh kaki Bukit Selatan. Pasti kamu akan menyesali tindakan hari ini, Lakiet dengan penuh perhatian bertanya lagi, kamu bilang apa, penyihir? Ia mengira kamu takut dan merasa bangga, bagaimana, takut kan? Namun ia hanya melihat Lakiet yang terharu hingga air mata menggenang, akhirnya bisa bertemu penyihir, ia mengira kamu takut dan menyarankan, sudah tidak sempat menangis, sekarang, cepat segera pergi mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa, pada saat yang sama sistem juga diperbarui, kamu menggunakan teknik lama untuk membunuh anak buah dari geng saudara tangan merah, semangat berkurang 1. Dapat tidak? Lakiet dengan gembira mengumumkan, terima kasih atas informasi yang kamu berikan, kita ubah rencana, langsung menyerang, tepat saat itu di markas Capella, bawahannya melaporkan, lapor, pemimpin Capella, tidak baik. Orang dari Manor Paramount sudah datang, setiap langkah membunuh satu anggota, kurang dari 1 jam, tim pengaman di kota sudah habis semua. Capella tidak percaya, apa yang kamu katakan, kota sudah terjebak dengan ribuan jebakan sihir. Bagaimana dia bisa tidak terjebak di jebakan sihir, dan bertarung dengan ribuan prajurit pengaman? Dan bisa meraih kemenangan besar. Bawahannya menjawab, saya juga tidak tahu, tetapi semua yang saya katakan adalah benar.
Begitu selesai berbicara, dia sudah dipukul hingga gigi dan bibir bercampur. Yang memukulnya adalah Lakiet yang baru datang. Kamu dengan dingin menatap pemimpin itu. Karena aku sama sekali tidak menghindar. Capella langsung mengenali kamu, Lakiet, kan? Benar-benar kamu? Mendengar itu, kamu terkejut? Kamu tahu aku? Ia menjawab. Kamu tidak hanya menghancurkan rencana kami, tetapi juga membunuh pemimpin ketiga A3. Licik sekali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Lakiet merasa senang dipuji, terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Kamu mengubah ekspresi menjadi serius dan berkata, jika semuanya berjalan lancar, pemimpin pertama dari kalian juga akan mengucapkan kata-kata ini sekali lagi. Capella marah mendengar kata-kata ini. Kamu, benar-benar kamu membuat orang lain sangat terkejut. Aku tahu bahwa kamu akan datang, hanya saja tidak menyangka akan datang secepat ini. Kami sudah merencanakan serangan ke Manor Paramount adalah keputusan yang salah. Tetapi dengan keadaan seperti ini, tidak ada pilihan lain. Untuk menunjukkan niat baik, aku akan menggunakan jurus terkuat untuk menyambutmu. Lakiet melihat formasi yang baru dibentuk. Terkuatkah ini? Hanya sedikit kekuatan ini, Rasa tertekan yang kuat, kan? Tapi kau sudah terikat olehku sekarang, rasanya, kau tertawa, tidak perlu repot-repot seperti itu, aku tidak akan melarikan diri, silakan maju perlahan, tidak usah terburu-buru. Capella meningkatkan kekuatan pada formasi, hampir mati tapi tetap kuat, kau akan membayar mahal untuk kesombonganmu. Formasi neraka es menyala dengan dahsyat. Seluruh tubuh Lakiet diselimuti sihir yang membuatnya terkejut. Apa ini sihir dari neraka? Dalam cahaya sihir yang menyilaukan, terdengar teriakan Lakiet. Wajahnya dipenuhi dengan kenikmatan, memang benar-benar menyenangkan. Serangan sihir yang sudah lama hilang ini, membuat hatinya sangat nyaman. Capella terkejut melihat, bagaimana bisa, melihatnya menarik kembali sihirnya. Lakiet dengan marah bertanya, sudah selesai, tidak mau beberapa kali lagi, itu membuatnya terdiam. Tidak hanya bisa mengalahkan teknik A3, tapi juga berhasil melawan formasi terkuatku, aku kalah. Lakiet mengejeknya, baru saja sudah mengaku kalah, kau adalah musuh yang paling menyenangkan, yang pernah kutemui. Hari ini kau memberiku pengalaman kebahagiaan yang sudah lama hilang, aku memutuskan untuk mengampunimu. Capella bertanya dengan gemetar. Seriuskah? Ia tersenyum lebar, biarkan aku mengirimkanmu kembali bertemu dengan leluhur dengan cara yang layak. Sistem berbunyi mengumumkan, kamu telah membunuh pemimpin kedua Capella level elit, mendapatkan hati dengan harga, deskripsinya bisa meningkatkan level makhluk sihir. Lakiet dengan senang memanggil, setan kecil, cepat datang ke sini, ada barang bagus untukmu. Ia bersorak. Sangat senang, ini adalah pertempuran paling menyenangkan yang pernah ia alami dalam beberapa hari terakhir. Sejak meninggalkan desa sihir, hanya bertemu monster fisik saja, apa itu goblin abu-abu, Humphrey, Johnny, Ata 3, intinya merepotkan dan menguras tenaga. Akhirnya kali ini, ia merasakan kegembiraan berteriak. Jika ini adalah dunia manhwa, pasti ada yang mengeluhkan plot ini terlalu datar. Tidak ada cara lain, siapa yang menyuruhku jadi sekuat ini? Saat ini ia baru sadar, bagaimana, setan kecil, saksikan kekuatan sebenarnya dariku, rasanya tidak salahkan. Melihatnya membeku menjadi bongkahan es, Lakiet tak bisa menahan rasa terkejutnya. Setan kecil, kau sudah curiga? Kau terus-menerus merasakan udara dingin dari luar? Sudah sampai level membeku sekujur tubuh? Apa mungkin karena memakan hati dengan harga? Tidak, sistem mengingatkan, ini adalah buah dari neraka, bisa digunakan untuk meningkatkan level iblis batu? Apakah mungkin kekuatan buah ini terlalu kuat? Tubuh setan kecil tidak bisa menahan, itu memang benar, bahkan saudara satua, saudara yang tajam pun tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanapun pemimpin kedua adalah penyihir terkuat di seluruh Bukit Utara. Harta karun miliknya terlalu kuat bagi setan kecil, sekarang harus bagaimana? Misi luar biasa ini tinggal kurang dari 2 hari. Jika mengembalikan setan kecil ke desa, ia memegang patung es, sambil menyalahkan diri sendiri, aku memang brengsek, tentu saja kehidupan setan kecil lebih penting. Pergi ke tempatnya untuk bereinkarnasi luar biasa, ini pasti adalah trik dari bajingan sialan ini. Setan kecil, kau harus bertahan, aku akan membawamu kembali untuk dirawat. Tiba dari dalam tanah muncul sebuah tangan iblis bertanduk. Bersamaan dengan itu, sistem juga memperingatkan, bertemu dengan iblis bertanduk neraka. Lakiet melihat mereka terus muncul dan kaget, jenis bertanduk, kenapa monster yang seharusnya dipanggil ini muncul di sini? Di udara, muncul sebuah perisai, suara dari sana juga berbicara, bodoh, jelas karena ada orang yang memanggil mereka. Lakiet waspada bertanya, siapa? Sebuah kaki perlahan melangkah keluar, orang itu melanjutkan, mendengar cara bicaramu saat ini, ingin menyerah? Ya, pemimpin pertama dengan dingin berkata, membunuh 2 pemimpin di guild kakak beradik jubah merah milikku dan ingin pergi begitu saja. Sepertinya tidak semudah itu. Lakiet mendengarnya merasa bosan, sudah tahu, pihak antagonis kalian hanya tahu mengulang-ulang kalimat ini. Dia dengan serius mengumumkan, saya adalah pendiri guild kakak beradik jubah merah Old Pot, sekaligus pemimpin pertama. Lakiet menjulurkan lidahnya, dan mengejek, siapa yang peduli? Setelah berkata demikian, dia memeluk iblis kecil dan berkata, tidak perlu berbicara lagi, ada sedikit urusan mendesak saya harus pergi, hari ini saya memberi kamu kesempatan hidup, pulanglah. Old Pot merasa terhina, berkata tanpa rasa malu, iblis bertanduk, datanglah padaku. Wajah Lakiet menjadi berbahaya, saya sudah memberi kamu kesempatan, jangan salahkan saya jika bertindak kejam.
Teknik andalan menendang bagian vital, memecahkan berlian siap digunakan. Akhirnya, dia menghela napas lelah dan bertanya, "Kalian?" Dengan wajah bingung, Lakiet marah dan mempertanyakan, "Kalian menggunakan cara curang apa sih? Kenapa saya tidak bisa menggunakan kemampuan, sementara kalian penuh dengan kekuatan? Curang banget, saya harus melaporkan kalian menggunakan hack." Old Pot, dengan dingin bersuara, "Bodoh, ini disebut arena gladiator neraka, selain monster neraka, semua kemampuan lain tidak bisa digunakan. Mengandalkan kemampuan hebatmu, membuatku terpaksa bersikap pasif, melihat iblis bertanduk meluncur ke arah. Dia mengumpat, sial, ini bahkan lebih kejam daripada pertarungan kekuatan rampasan senjata Humbly." Sebuah pukulan mendarat, Lakiet merasa sangat kesal dan berkata, meningkatkan level dan kemampuan yang tidak bisa digunakan, ini sudah curang banget. Kepalanya langsung membengkak, semua iblis bertanduk menyerang Lakiet secara bersamaan, ditambah Old Pot yang berteriak, pukul dia sampai dia tidak dikenali. Iblis kecil menyaksikan semua ini. Amarah membuatnya perlahan naik level. Permukaan es telah pecah, sistem mengumumkan, berhasil menyelesaikan status kebangkitan kedua, dari iblis batu, patung iblis batu es, sebuah embun es dari mulut iblis kecil dilepaskan, hembusan es membanjiri lawan, semua iblis bertanduk membeku,